Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Khazanah, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu ketika usianya 40 tahun, bertepatan tanggal 17 Ramadan. Saat itu beliau yang sedang berkhalwat di Gua Hira menerima wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi tanda bahwa beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW kemudian menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 23 tahun sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul hingga beliau wafat. Lantas bagaimanakah proses wahyu dari Allah tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah caranya sama ataukah berbeda-beda? Dan bagaimanakah kondisi Nabi Muhammad SAW ketika memperoleh wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simak terus kisahnya hanya di Sahabat Khazanah. Tapi sebelum lanjut, mari kita sama-sama dukung syiar Islam ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Khazanah, cara pertama yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah Jibril mendatangi langsung Nabi Muhammad SAW dalam bentuk laki-laki. Suatu ketika Jibril menemui Nabi Muhammad SAW dengan mengenakan pakaian serba putih dan berambut hitam. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang mengenalinya. Jibril kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara bercakap-cakap dengannya. Kadangkala Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyerupai seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Qalbi. Cara yang kedua yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti bunyi lonceng. Menurut Nabi Muhammad SAW, cara itulah yang paling berat, karena ketika wahyu turun dalam bentuk lonceng, Nabi Muhammad SAW bisa berkeringat meski pada saat turunnya wahyu tersebut sedang musim dingin. Beliau juga sampai sesak nafas ketika wahyu turun dalam bentuk lonceng. Sebagaimana sabda beliau, kadangkala ketika wahyu turun kepadaku dalam bentuk bunyi lonceng, ini adalah cara yang paling berat bagiku. Kemudian wahyu tersebut diangkat dariku setelah aku menyadari apa yang difirmankan. Kemudian cara ketiga adalah Jibril meniupkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Melalui cara ini, Nabi Muhammad tiba-tiba saja merasakan wahyu sudah ada di dalam hatinya. Tentunya setelah Jibril memasukkannya ke dalam lubuknya. Di samping itu, wahyu diturunkan dengan cara Jibril menemui Nabi Muhammad SAW dengan wujud aslinya, bukan menyamar menjadi seorang laki-laki atau sahabat Dihya Al-Qalbi. Turunnya wahyu adalah peristiwa yang dahsyat. Nabi Muhammad SAW mengalami hal-hal yang tidak biasa saat wahyu turun. Sampai-sampai beliau menyatakan bahwa setiap kali menerima wahyu, maka dirinya selalu menyangka rohnya hendak dicabut. Lantas bagaimana saja kondisi Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu? Setidaknya Nabi Muhammad SAW mengalami 5 kondisi saat menerima wahyu. Yang pertama, wajahnya memerah. Saking dahsyatnya turunnya wahyu, wajah Nabi Muhammad SAW sampai memerah. Yang kedua, berkeringat.
sebagaimana disampaikan di atas. Manakala wahyu turun dalam bentuk lonceng, maka Nabi Muhammad SAW bercucuran keringat meski turunnya saat musim dingin. Ketiga, sempoyongan. Turunnya wahyu juga membuat Nabi Muhammad sempoyongan, meski kesadaran dan kestabilan beliau tidak sampai hilang. Keempat, tubuh Nabi Muhammad menjadi berat. Kelima, Nabi Muhammad seperti mendengar suara gerombolan lebah. Sahabat khazanah, begitulah cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kondisi yang dialami oleh baginda Nabi SAW saat menerimanya. Wallahu a'lamu bissawab. Semoga apa yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.